Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang laporan operasional dari suatu SKPD. Itu SKPD-nya Badan Pengelola Pendapatan Daerah. Ini adalah lanjutan pengerjaan ya dari yang sebelumnya sudah dikerjakan, yaitu laporan realisasi anggaran, jurnal penutup LRA, dan neraca saldo setelah penutupan LRA. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan laporan operasionalnya. Nah, laporan operasional sendiri itu menggunakan basis akrual, yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Nah, kalau yang kemarin LRA ya, atau laporan realisasi anggaran itu menggunakan basis kas, yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Nah, sekarang kita mulai mengerjakan laporan operasionalnya. Nah, laporan operasional ini bisa dilihat dari neraca saldo ya. Itu baik neraca saldo awal ataupun dari neraca saldo setelah penutupan LRA ya. Karena kita yang dilihatnya itu hanya laporan operasionalnya. Nah, di sini ada kegiatan operasional, pendapatan LO, yaitu pendapatan asli daerah LO. Nah, di sini ada pendapatan pajak daerah, ada pendapatan retribusi daerah, lain-lain PAD yang sah. Nah, di sini ada tahunnya 2018, 2017, atau ada kenaikan atau penurunan, dan ini persennya. Nah, karena di soalnya ya, yang sebelumnya itu tidak ada laporan keuangannya yang tahun 2017, jadi kita hanya mengerjakan yang tahun 2018-nya saja. Nah, di sini ada pendapatan pajak daerah. Nah, ini dapatnya dari mana? Kita lihat di neraca saldonya. Nah, di sini. Nah, di sini ada pendapatan pajak hotel LO, yaitu totalnya 12 juta rupiah. Nah, kita masukkan ke kolom yang ini. 12 juta rupiah. Nah, untuk pendapatan retribusi daerah atau lain-lain PAD yang sah, yaitu PAD itu pendapatan asli daerah ya singkatannya. Nah, itu tidak ada ya, karena di sini pun tidak ada. Jadi tidak dimasukkan. Jadi jumlah pendapatan asli daerah LO itu hanya 12 juta rupiah. Jadi total keseluruhan jumlah pendapatan LO 12 juta rupiah. Selanjutnya kita masuk ke beban. Nah, di sini ada beban operasi. Nah, yang pertama itu beban pegawai. Beban pegawai ini totalnya 75 juta, dari mana? Kita lihat di neraca saldonya. Nah, ini untuk pegawai ya yang 3. Nah, ada beban gaji pokok PNS, ada beban tunjangan keluarga, dan beban tunjangan jabatan. Nah, ini dijumlahkan ya 50 juta ditambah 15 juta ditambah 10 juta rupiah. Jadi totalnya 75 juta rupiah. Nah, yang selanjutnya itu ada beban barang jasa. Nah, ini dilihat dari mana ya? 19.500. Ini ada di sini ada 3 ya. Yang pertama itu beban alat tulis kantor, beban jasa premi asuransi barang milik daerah, ada beban perjalanan dinas luar daerah. Jika ditotalkan 6 juta ditambah 4.500 ditambah 9 juta. Jadi totalnya 19 juta 500 rupiah. 500 ribu rupiah ya. Nah, selanjutnya ada beban penyusutan. Nah, ini totalnya 395 juta rupiah. Ini dapatnya dari mana? Nah, dari sini ada 2 ya. Beban penyusutan alat angkutan darat bermotor dan beban penyusutan bangunan gedung tempat kerja. Nah, ini totalnya 45 juta ditambah 350 juta rupiah. Jadi 395 juta rupiah. Jadi untuk jumlah beban operasi ini
75 juta rupiah. 75 juta rupiah ditambah 19.500.000 rupiah ditambah 395 juta rupiah. Totalnya yaitu 489.500.000 rupiah. Nah, ini untuk jumlah beban ya totalnya. Nah, ini surplus atau defisit LO-nya 477.500.000 rupiah. Dari mana yang ini? Selisih antara jumlah pendapatan 12 juta rupiah dan jumlah beban 489.500.000 rupiah. Nah, ini selisihnya antara jumlah pendapatan dan jumlah beban. Nah, itu untuk laporan operasionalnya. Nah, kita selanjutnya masuk ke jurnal penutup laporan operasional. Nah, karena akun-akunnya itu harus ditutup ya. Nah, yang harus ditutup itu akun-akun nominal ya, seperti pendapatan dan beban. Nah, di sini kita tutup dulu yang pendapatan pajak hotel. Nah, kalau ditutup itu ya, di jurnal penutupan itu yang saldo normalnya di kredit misalkan ya. Nah, berarti ditutup itu sebaliknya. Jadi di debit. Nah, contohnya seperti ini. Nah, pendapatan itu ada di kredit ya pas saat di neraca saldo. Nah, kalau ditutup di jurnal penutup itu sebaliknya. Berarti di sebelah debit. Nah, terus kita yang ditutup juga lagi beban-beban ya. Dari beban gaji pokok sampai ke beban penyusutan bangunan gedung. Nah, dari sini. Yang ini. Nah, ini tadinya ya saldonya itu di sebelah debit. Karena ini jurnal penutup berarti kebalikannya. Karena nanti ditutup saldonya dinolkan lagi. Nah, ini bebannya berarti di sebelah kredit. Totalnya sekian. Nah, ini ada selisih yang tadi ya. Yang sebelumnya itu ada surplus atau defisit LO. Ini selisih dari pendapatan dan beban. Nah, ini masuknya ke akun namanya surplus atau defisit LO di sebelah debit. Jadi debit kredit ya, balance. Nah, terus setelah itu kita menutup surplus atau defisit LO ke ekuitas. Nah, yang ini kita tutup ya ke akun ekuitas. Nah, berarti kalau ini tadinya di debit, kalau ditutup berarti kebalikannya, yaitu di kredit. Nah, di kreditnya surplus atau defisit LO totalnya 477.500. Nah, berarti ekuitasnya ini di sebelah debit 477.500.000 rupiah ya. Nah, seperti itu. Nah, ini dari sini ya. Nah, jadi totalnya ini tinggal ditambahkan saja, dijumlahkan. Jumlah penutupnya yaitu 967 juta rupiah. Nah, kita langsung masuk ke yang terakhir itu neraca saldo setelah penutupan LO. Jadi setelah ditutup ya, yang akun-akun nominalnya seperti beban dan pendapatan, kita langsung mengerjakan neraca saldo setelah penutupan LO ya. Nah, ini masih sama ya seperti yang sebelumnya di LRA. Nah, ini kas yang seperti akun-akun realnya ini masih ada. Tinggal kita pindah-pindahkan saja ya. Kas, misalkan di sini ada kas di bendahara pengeluaran 7 juta. Terus ada beban jasa dibayar di muka 1.500.000. Persediaan ATK ada 2 juta rupiah. Kendaraan bermotor khusus 300 juta rupiah. Ada bangunan gedung kantor nominalnya 7 miliar rupiah. Ada akumulasi penyusutan alat angkutan darat per motor 45 juta rupiah. Terus ada akumulasi juga penyusutan bangunan gedung tempat kerja 350 juta rupiah. Nah, di sini ada ekuitasnya. Nah, di sini ekuitasnya beda ya. Nah, ekuitasnya itu yang tadinya ya pas saat di neraca saldo setelah penutupan LRA, ekuitasnya itu 7.386 juta rupiah. Nah, di sini untuk ekuitas di neraca saldo setelah penutupan LO ya, karena yang sebelumnya
ada jurnal penutup, yaitu yang akun surplus defisit LO ditutup ke akun ekuitas. Nah, di sini muncul akun ekuitas di sebelah debit. Sehingga yang tadinya ekuitasnya ini di sebelah kredit, berarti ini muncul yang di sebelah debit, berarti dikurangi ya. Nah, berarti yang dikurangi. Nah, yang ekuitasnya ini 7.386 juta rupiah dikurangi 477.500.000 rupiah. Nah, jadi di sini ekuitasnya itu tinggal 6.908.500.000 rupiah. Nah, ekuitasnya masih tetap sama ya, 386 juta. RKPPKD-nya sama 393 juta rupiah. Nah, di sini kan pas saat terjadi neraca saldo setelah penutupan LRA, di sini yang LO-nya masih ada. Nah, karena di sini sudah ditutup, berarti di sininya ya sudah tidak ada, sudah dinolkan lagi. Jadi jumlah total keseluruhan ya di debit dan kredit di neraca saldo setelah penutupan LO yaitu 7.696.500.000 rupiah. Nah, balance ya debit kreditnya. Nah, ini untuk jawaban yang neraca saldo setelah penutupan LO. Nah, itulah penjelasan ya untuk laporan operasionalnya. Ini yang pertama, laporan operasional. Nah, yang selanjutnya itu jurnal penutup laporan operasional atau LO. Selanjutnya ini neraca saldo setelah penutupan LO. Nah, itulah penjelasan lengkapnya ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.